Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kudrat dan irodahnya alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan in-house training ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan bisa hadir di sini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sebelum memulai acara atau kegiatan in-house training kita kali ini, marilah kita buka dulu dengan pembacaan doa. Silakan barangkali dari Ibu sekalian ada yang memimpin doa untuk kegiatan kita kali ini. Dipersilahkan barangkali Ibu Mirna untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kegiatan IHT kali ini berjalan dengan lancar, terlebih dahulu marilah kita berdoa guna kelancaran dalam kegiatan ini. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih kepada Ibu Mirna yang sudah memimpin doa. Semoga kegiatan kita kali ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, sebelum masuk materi, mari kita sejenak merelekkan gitu ya urat-urat kita, mengendurkan urat-urat saraf kita, karena dari pagi kita sudah melakukan aktivitas yang padat. Mari terlebih dahulu kita melakukan pelemasan, kita melakukan ice breaking. Nanti permainan kita atau ice breaking kita kali ini permainan dengan judul saya bilang ya. Jadi ketika saya bilang, mengucapkan kalimat saya bilang pegang kepala, maka ibu-ibu sekalian langsung memegang kepala. Tetapi ketika saya menyebutkan pegang kepala tanpa didahului dengan kata saya bilang, berarti Bapak atau Ibu tidak usah memegang kepala. Jadi clue-nya yang harus diingat adalah ketika saya mengucapkan saya bilang, nah itu baru dilaksanakan. Bagaimana bisa dipahami Bapak dan Ibu sekalian? Ya, siap Bu. Siap. Ya, kita mulai ya, kita coba dulu. Saya bilang pegang telinga, pegang hidung, pegang kepala. Saya bilang pegang mata. Saya bilang pegang mulut, pegang telinga, pegang mulut. Saya bilang pegang hidung, baru pegang hidung. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja materi kita kali ini, yaitu tentang layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sudah terlihat jelas Bapak dan Ibu ini paparan? Sudah. Ya, terima kasih. Nah, yang pertama yaitu kita bahas atau berangkat dari pengertian terlebih dahulu. Nah, pengertian dari layanan bimbingan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Nah, jadi bimbingan dan konseling ini merupakan bagian integral dari sistem pendidikan
yang bertujuan untuk memaksimalkan perkembangan atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Ini sejalan juga, jadi kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah ini sejalan juga dengan tujuan pendidikan nasional, di mana bimbingan dan konseling ini mendukung program pendidikan yang bertujuan membentuk profil pelajar Pancasila, yang mana memiliki 6 karakteristik, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, untuk pengertiannya Bapak dan Ibu sudah bisa dipahami? Iya. Bisa. Ya, Bu. Iya, baiklah. Kalau begitu kita lanjut dengan tujuan layanan dan bimbingan dan konseling. Nah, tujuan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini dapat kita bedakan atau kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Nah, tujuan umum dari bimbingan dan konseling itu apa? Nah, tujuannya yaitu untuk mengembangkan peserta didik untuk mencapai kemandirian dan memiliki identitas sebagai pelajar Pancasila. Jadi mengacu lagi ke tujuan pendidikan nasional ya, tercapainya profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan khusus dari layanan bimbingan dan konseling itu apa? Nah, di sini tujuan dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini membantu peserta didik agar mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya. Yang seperti apa memahami dan menerima diri dan lingkungannya itu? Jadi, seorang peserta didik bisa dikatakan bahwa ia memahami apa yang memahami dirinya itu apabila dia terlebih dahulu tahu potensinya, kelemahan dan kelebihan yang dia miliki. Nah, dari kelemahan dan kelebihan yang dia miliki, kemudian paham dia, oh saya itu seperti ini, kelemahan saya itu begini, kelebihan saya ini apa saja. Nah, setelah dia memahami tentang dirinya sendiri, kemudian peserta didik itu menerima semua kelemahan dan kelebihannya. Seperti itu ya, menerima dan menerima kelemahan dan kelebihan diri. Kemudian yang kedua, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, kemudian perkembangan karir dan kehidupan pada masa yang akan datang. Nah, ketika seorang peserta didik sudah paham dan menerima menerima dirinya sendiri, maka dia akan mampu merencanakan kegiatan dalam menyelesaikan studinya, gitu kan? Jadi diawali dengan pemahaman terhadap diri. Setelah paham, baru dia mampu merencanakan kegiatan penyelesaian studinya. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Ketika dia sudah mampu merencanakan, kemudian dia menjalani, maka di sana dia akan mampu mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Lanjutkan dengan tujuan berikutnya, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya ini baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, peserta didik ini mampu mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya. Dan terakhir, dapat mengaktualisasikan diri secara bertanggung jawab. Jadi ketika seorang peserta didik sudah paham dengan paham tentang dirinya, sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bisa melaksanakan atau merencanakan kegiatan penyelesaian studi, mampu mengembangkan, pada akhirnya peserta didik itu bisa mengaktualisasi dirinya secara bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Itu tujuan khusus dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian ada azas dalam bimbingan dan konseling. Ya. Banyak sekali atau terdapat beberapa azas dalam menjalankan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Ya. Yang pertama yaitu azas kerahasiaan. Seperti apa azas kerahasiaan itu?
Jadi, yang dimaksud dengan azas kerahasiaan ini, maksudnya bahwa pelayanan yang diberikan oleh seorang guru pembimbing ini harus merahasiakan segenap data dan keterangan tentang konseling. Hal ini, kerahasiaan ini diatur dalam kode etik bimbingan dan konseling. Ya. Kemudian yang kedua, kesukarelaan. Asas kesukarelaan, yaitu asas kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti pelayanan bimbingan dan konseling yang diperlukan. Artinya, seorang peserta didik itu berhak untuk menolak ketika misalnya dipanggil, kemudian peserta didik itu tidak berkenan gitu ya untuk misalnya melakukan konseling individual. Nah, seorang guru pembimbing atau guru bimbingan dan konseling harus menghargai menghargai sikap peserta didik tersebut. Karena kenapa harus menghargai? Kenapa harus sukarela? Ketika seorang peserta didik merasa terpaksa di dalam memberikan atau melaksanakan layanan bimbingan, maka hasil dari layanan bimbingan ini tidak akan optimal, gitu kan? Karena data-data yang didapat ketika siswa atau peserta didik merasa terpaksa atau tidak sukarela, data-data yang diterima atau data-data yang diberikan oleh peserta didik ini tentu saja tidak akan akurat gitu ya untuk melakukan tindakan selanjutnya, pelayanan selanjutnya. Kemudian asas yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Apa yang dimaksud dengan asas keterbukaan di sini? Artinya bahwa dalam pelayanan bimbingan dan konseling, seorang guru BK itu harus bersifat terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan dan menerima informasi. Ya, jadi keterbukaan yang harus dimiliki merupakan modal dasar bagi seorang guru pembimbing di dalam melaksanakan atau memberikan pelayanan kepada siswa. Hal ini sangat menentukan berhasil atau tidaknya layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian yang keempat, yaitu asas keaktifan. Asas keaktifan ini mengandung makna bahwa seorang guru pembimbing atau seorang guru bimbingan dan konseling di sekolah harus memberikan pelayanan kepada peserta didik dengan memerlukan keaktifan dari kedua belah pihak. Ya, jadi adanya kesadaran dari kedua belah pihak. Siswa tidak merasa terpaksa dan pembimbing pun atau guru BK pun merasa tulus dengan penuh ketulusan untuk menolong peserta didik gitu, membantu peserta didik ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu asas kemandirian. Dalam asas kemandirian ini yaitu asas pelayanan guru bimbingan dan konseling yang merujuk pada tujuan agar peserta didik mampu mengambil keputusan pribadi, baik dalam pribadi, sosial, belajar, dan karir. Mandirinya gimana? Jadi, seorang guru pembimbing itu atau guru bimbingan dan konseling ini hanya memberikan alternatif pemecahan. Adapun solusinya, pemecahannya, itu sepenuhnya diputuskan atau ditentukan oleh peserta didik itu sendiri. Jadi peserta didik menentukan keputusan seperti apa atas hasil pelayanan dengan guru bimbingan dan konseling seperti itu. Jadi tetap yang memutuskan memberikan putusan atau menentukan putusan itu bukan guru pembimbing atau bukan guru BK, tetapi peserta didik itu sendiri. Sampai di sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan, Ibu. Saya cukup, Bu. Iya, kita lanjutkan aja ya. Kemudian tadi kemandirian, selanjutnya yaitu asas kekinian. Nah, dalam asas pelayanan di sini, seorang guru bimbingan dan konseling harus berorientasi pada perubahan situasi dan kondisi masyarakat, gitu ya. Jadi kalau bahasa sekarang harus update, gitu ya. Jadi ketika siswanya mengalami permasalahan misalnya di bidang bullying melalui cyberbullying gitu ya, pembulian melalui medsos.
Nah, seorang guru pembimbing itu atau seorang guru BK itu harus paham. Jangankan misalnya bagaimana bisa menangani permasalahan siswa sementara guru BK-nya sendiri tidak paham dengan istilah-istilah kekinian seperti itu. Nah, jadi di sini harus guru BK itu dituntut untuk memiliki asas kekinian. Jadi senantiasa mengupdate ilmunya, mengupdate wawasannya di dalam penanganan atau pemberian layanan kepada peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu kedinamisan. Kedinamisan di sini bahwa pelayanan guru bimbingan dan konseling yang berkembang dan berkelanjutan dalam memandang tentang hakikat manusia, kondisi-kondisi perubahan perilaku, serta proses dan teknik bimbingan dan konseling sejalan dengan perkembangan ilmu bimbingan dan konseling. Ini hampir mirip dengan kekinian ya. Jadi seorang guru pembimbing ini harus memiliki ilmu yang dinamis, terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu bimbingan dan konseling. Seperti itu. Kemudian keterpaduan. Asas pelayanan bimbingan dan konseling yang terpadu antara tujuan bimbingan dan konseling dengan tujuan pendidikan. Tadi di awal sudah dikemukakan bahwa kegiatan bimbingan dan konseling ini merupakan bagian integral dari tujuan pendidikan nasional ya. Kemudian selanjutnya yaitu keharmonisan. Nah, asas keharmonisan ini yaitu pelayanan guru bimbingan dan konseling yang selaras dengan visi misi sekolah. Kemudian juga dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi selain tadi harus merujuk atau ya merupakan bagian integral dari tujuan pendidikan nasional, pemberian layanan bimbingan dan konseling di sekolah juga harus selaras sejalan dengan visi misi dan tujuan sekolah gitu ya. Kemudian tadi keharmonisan dan selanjutnya yaitu tuturi handayani. Nah, asas pendidikan yang mengandung makna bahwa guru pembimbing atau guru BK sebagai pendidik harus bisa memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Sampai sini dulu, silakan barangkali ada yang belum dipahami atau mau menambahkan, silakan. Sudah jelas, Bu. Oh, ya udah. Ya, kita lanjut dengan tugas guru bimbingan dan konseling di sekolah. Sebenarnya banyak sekali tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang guru pembimbing di sekolah. Di sini kami merangkum inti-inti dari tugas guru bimbingan dan konseling ya. Yang pertama yaitu merancang, melaksanakan dan mengadministrasikan serta memanfaatkan hasil asesmen untuk pengembangan program bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua, merancang program bimbingan dan konseling beserta perangkat layanannya. Yang ketiga, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling serta layanan-layanannya. Jadi menerapkan program bimbingan dan konseling ini di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi dalam kurun waktu tertentu biasanya diadakan evaluasi untuk melihat sejauh mana kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah ini sudah berlangsung gitu kan. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan penelitian dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya kita lanjut dengan komponen layanan bimbingan dan konseling. Nah, di dalam layanan bimbingan dan konseling ini ada 4 komponen ya yang biasa dilaksanakan. Yang pertama adalah layanan dasar, kemudian layanan peminatan dan perencanaan individual. Selanjutnya yang ketiga adalah layanan responsif, dan yang keempat adalah dukungan sistem. Nah, layanan dasar di sini bertujuan mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tugas dan tahapan perkembangan peserta didik
yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan memilih dan mengambil keputusan di dalam kehidupannya. Ini layanan dasar ya. Kemudian yang kedua adalah layanan peminatan dan perencanaan individual. Nah, di dalam layanan perencanaan dan di dalam layanan peminatan dan perencanaan individual ini didesain untuk membantu peserta didik dalam menetapkan tujuan-tujuan, mengembangkan dan mengimplementasikan rencana masa depan pada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang ketiga adalah layanan responsif. Nah, kegiatan layanan responsif ini terdiri dari konseling individual, konseling kelompok, yang kemudian bisa ditunjang dengan kegiatan konsultasi, referral atau alih tangan kasus, dan mediasi. Ya. Isi dari layanan responsif ini bisa berkaitan dengan permasalahan-permasalahan baik itu di bidang pribadi, belajar, sosial, dan karir. Kemudian yang terakhir adalah dukungan sistem. Slide selanjutnya ya Bapak dan Ibu. Tadi dukungan sistem. Nah, untuk dukungan sistem, aktivitas yang dilakukan dalam dukungan sistem ini yaitu dalam pengadministrasian, termasuk dalam melaksanakan dan menindaklanjuti kegiatan asesmen, kemudian home visit, menyusun dan melaporkan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kedua, kegiatan dalam dukungan sistem ini adalah kegiatan tambahan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pengembangan profesi bimbingan dan konseling. Selanjutnya, ada 4 bidang layanan yang menjadi bidang garapan di dalam layanan bimbingan dan konseling, yaitu bidang bimbingan pribadi, belajar, sosial, dan karir. Ya. Nah, bidang bimbingan yang pertama yaitu bidang bimbingan pribadi. Ini merupakan proses bantuan dari guru BK kepada peserta didik untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan dan merealisasikan keputusan secara bertanggung jawab. Ya, baik itu tentang tugas perkembangan yang meliputi aspek pribadinya. Kemudian yang kedua yaitu bidang layanan sosial. Nah, bidang layanan sosial ini merupakan proses pemberian bantuan dari guru BK kepada peserta didik untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif. Yang ketiga adalah layanan bimbingan konseling dalam bidang belajar. Nah, dalam bidang belajar ini, di mana guru BK memberikan bantuan kepada peserta didik dalam mengenali potensi peserta didik untuk belajar, kemudian memiliki sikap dan keterampilan di dalam belajar, serta terampil dalam melaksanakan atau merencanakan pendidikan. Yang terakhir adalah bidang layanan bimbingan karir, gitu ya. Nah, bidang layanan karir ini merupakan pemberian bantuan oleh guru BK kepada peserta didik untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya, gitu kan. Dari mulai misalnya dia SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, bahkan dia ketika nanti ke jenjang pemilihan pekerjaan. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Silahkan barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Saya Bu. Ya, silakan Ibu Mirna. Ya, ketika ada siswa yang mempunyai permasalahan ya, atau peserta didik yang mempunyai masalah, dari mana guru BK mendapatkan sumber informasi atau data tersebut? Iya,
seorang guru BK di dalam penanganan permasalahan siswa atau peserta didik ini bisa dari guru mata pelajaran, kemudian dari wali kelas, atau bisa juga dari petugas kantin, bahkan bisa juga dari teman-teman sekelasnya atau teman-teman di sekolahnya, seperti itu, ya. Ya, Kemudian nanti terima dari hasil informasi yang diperoleh itu, seorang guru BK dapat menentukan strategi yang tepat untuk menentukan jenis layanan apa yang akan diberikan kepada peserta didik. Ya, bagaimana Ibu Mirna? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan barangkali ada pertanyaan yang lain. Saya, Bu. Iya, silakan Bu Ira. Oke, tadi Bu dipaparkan bahwa salah satu bidang yang menjadi layanan guru BK itu adalah peminatan ya Bu ya? Iya, iya. Tidak salah. Kira-kira cakupan peminatannya itu apa saja ya Bu? Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ira. Yang menjadi cakupan layanan peminatan yang bisa dilakukan oleh seorang guru BK di sekolah, diantaranya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nanti seorang guru BK bisa mengumpulkan data, kemudian menyalurkan siswa sesuai dengan minat yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, misalnya di dalam peminatan dalam layanan lanjutan studi. Setelah SMP, dia akan melanjutkan ke SMK atau SMA. Nah, itu bisa dilakukan layanan peminatan. Nah, untuk layanan peminatan yang ketika seorang siswa dan pihak sekolah menginginkan penggalian peminatan yang lebih detail atau lebih rinci, maka pihak sekolah dalam hal ini guru pembimbing bisa melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu untuk melakukan tes minat seperti itu. Bagaimana Bu Ira? Baik, cukup sekali Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Mungkin Bu dari saya. Iya, terima kasih. Mungkin dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, berakhir pula kegiatan kita kali ini. Saya aturkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang sudah kita lewati kegiatan ini dari awal sampai akhir senantiasa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.